Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi statistika ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data dan ukuran letak data untuk data tunggal. Nah, untuk sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data? Ya, yang pertama ada jangkauan. Jangkauan itu apa? Ini ya, kita singkat J ya. J sama dengan X max dikurang X min ya. Jangkauan sama dengan data terbesar atau datum terbesar ya dikurangi datum terkecil ya. Jadi ini sangat mudah menentukan jangkauan ya. Tinggal mencari data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa, tinggal kita kurangi. Kemudian ukuran selanjutnya adalah jangkauan interkuartil atau disebut juga hamparan. Rumusnya adalah ya kita singkat H ya, sama dengan Q3 dikurangi Q1 ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas cara mencari kuartil ya. Jadi tinggal dikurangi saja Q3 dikurang Q1. Nanti dapatlah hamparan atau jangkauan interkuartil. Kemudian ukuran selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu apa? Atau kita singkat QD ya. Singkatan dari kuartil deviasi mungkin ya. Deviasi itu kan simpangan ya. Nah, rumusnya tinggal yang hamparan tadi dibagi 2 ya. Setengah kali Q3 dikurang Q1. Ukuran selanjutnya simpangan rata-rata. Yang mana rumus simpangan rata-rata atau kita singkat SR, sigma atau total jumlah dari mutlak XI min X bar ya. Berarti kita harus mencari X barnya dulu atau rata-ratanya dulu, nanti dibagi N. Ukuran selanjutnya ada ragam atau varian. Kita singkat, kita lambangkan dengan S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah dari XI min X bar kuadrat per N. Kalau di simpangan rata-rata menggunakan mutlak, kalau di sini pakai kuadrat ya. Kemudian yang terakhir simpangan baku ya. Simpangan baku ini sangat mudah mencarinya. Kalau sudah mendapatkan ragam atau varian, maka simpangan baku atau S ya, kita lambangkan dengan S, tinggal akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi ini adalah ragam ya. Dengan kata lain akar dari ragam. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada ukuran yang lain, tapi yang umum yang sering keluar di soal-soal itu ini ya, yang ini. Yang ada berapa? Ada 6. Oke. Nah, untuk kali ini untuk yang jangkauan terkuartil atau hamparan sama simpangan kuartil kita tidak bahas ya. Karena ini cara menentukannya itu sangat mudah. Yang penting di sini kita mendapatkan Q3 sama Q1 ya. Untuk hamparannya bisa kita tentukan dan simpangan kuartilnya juga ya. Jadi sangat mudah menentukannya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang 3 ini, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini misalkan. Diketahui data 8, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 6 ya. Tentukan. Yang pertama kita akan menentukan simpangan rata-rata atau SR, kemudian ragam atau varian, dan yang ketiga simpangan baku ya. Oke, yang pertama kita akan menentukan simpangan rata-rata ya, simpangan rata-rata. Apa rumusnya dari simpangan rata-rata tadi? Nah, ini ya, SR sama dengan sigma mutlak XI min X bar per N. Nah, untuk memudahkan ya, kita urutkan saja dulu datanya dari yang terkecil ya. Berapa? 3. Yang paling kecil 3, kemudian 4. Ya, 4-nya ada 3 ya. 4, 4, 4. Kemudian 5. 5-nya hanya ada 1. Kemudian 6 ada 2. Kemudian 8 ya. Banyak datanya ada berapa? 2, 4, 6, 8. N-nya 8 ya. Ini N-nya 8. N sama dengan 8.
Nah, kalau kita perhatikan rumusnya itu ada X bar, rata-rata ya. Maka langkah yang pertama kita harus menentukan rata-ratanya dulu, X bar ya. X bar sama dengan total dari ini berapa, kita jumlahkan 3 ditambah 4-nya ada 3 kali 4 aja langsung ya, ditambah 5 ditambah 2 kali 6 ditambah 8 ya, per berapa totalnya, N-nya 8 ya. Kita jumlahkan semuanya, 3 tambah 12 ya, kita tulis dulu 3 tambah 12 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 8 per 8. Berapa semuanya? Kita totalin yang atasnya 15 ya, 3 tambah 12 15 tambah 5 20 tambah 12 32 tambah 8 40 per 8 berapa? 5 ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 5. Nah, baru kita bisa menentukan sekarang simpangan rata-rata ya. SR sama dengan ya, berarti masing-masing ini ya, sigmanya ini dari masing-masing XI, masing-masing datum ini kita kurangi dengan rata-rata ya. Yang pertama kan 3 ya. Berarti mutlak 3 dikurang 5. Nah, seperti itu. Ditambah kan sigma ya. Datum yang kedua 4. Karena 4-nya ada 3, kita langsung saja tulis 3 dikali 4 dikurang 5 ya. Ditambah datum selanjutnya, XI yang selanjutnya 5. Berarti mutlak 5 dikurang rata-rata 5 ya. Ditambah berapa lagi? 6. 6-nya ada 2 ya. 2 kali mutlak 6 kurang 5 ya. Terakhir ditambah mutlak 8 dikurang 5. Nah, kemudian dibagi N. Per, kita tulis dulu, per ya, per berapa? Per N. N-nya 8 kan? N-nya 8. Terus 8. Sama dengan berapa sekarang? 3 dikurang 5 minus 2. Tapi karena mutlak ya kita tulis langsung 2 ya. Ditambah 3 kali 4 dikurang 5 minus 1 karena mutlak jadi 1. Ditambah 5 kurang 5 0 ya, mutlak 0 ya, 0. Ditambah 2 kali mutlak 6 kurang 1 6 kurang 5 1 berarti 1 ya, 2 kali 1 ditambah mutlak 8 kurang 5 3 berarti 3 ya, dibagi 8. Kita totalkan semuanya sama dengan berapa? 2 tambah 3 ditambah 0 tambah 2 tambah 3 10 ya. Hasilnya 10, berarti 10 dibagi 8. Kita sederhanakan, boleh disederhanakan, sama-sama bagi 2 ya. 5 per 4. Kita sampai sini aja mengerjakan nggak apa-apa ya. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 5 per 4. Nah, itu cara menentukan simpangan rata-rata. Gampang ya? Insya Allah gampang ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan ragam ya, ragam atau varian. Apa rumus dari ragam tadi? Nah, ini ya. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N ya. Tadi kita sudah menentukan X barnya, berapa X barnya? 5 ya. Kemudian N-nya 8. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini sekarang. Maka ragam atau S kuadrat ini sama dengan, kita lanjutkan, masing-masing XI dikurangi 5, kemudian dikuadratkan. Ya, kita ambil yang kita urutkan saja ya, dari yang terkecil 3 ya. 3 berarti 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 4-nya ada 3 berarti 3 dikali 4 kurang 5 kuadrat ditambah selanjutnya 5 ya. 5-nya cuma ada 1, 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 6-nya ada 2 berarti 2 kali 6 kurang 5 kuadrat ditambah yang terakhir 8 ya. 8 dikurang 5 kuadrat per berapa? Kita tulis dulu pernya, ini panjang ya. Oke. Per N.
Ya, N-nya berapa? 8, berarti per 8. Oke, kita hitung masing-masing sekarang. 3 dikurang 5 minus 2 ya. Minus 2 kuadrat 4, positif 4 ya. Kemudian 3 dikali 4 kurang 5 minus 1 kuadrat 1 ya. 3 kali 1 tambah ini 5 min 5 0 kuadrat ya. Ya 0 ditambah 2 dikali 6 kurang 5 kuadrat, 6 kurang 5 1 kuadrat 1, berarti 2 kali 1 ditambah 8 dikurangi 5 3 kuadrat 9 ya. Tinggal kita bagi lagi dengan N 8 ya. Hasilnya berapa nih? Kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 0 ya, 4 tambah 3 7 tambah 0 tetap 7 tambah 2 9 tambah 9 18 per 8 sama dengan berapa? Kita sederhanakan sama-sama bagi 2 ya, 9 per 4. Nah, ini adalah ragamnya atau varian sama dengan 9 per 4. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan baku ya. Simpangan baku, apa tadi rumusnya? Ya, S sama dengan akar dari ragam, akar dari S kuadrat tadi. Nah, kalau ragamnya sudah ketemu, maka menentukan simpangan baku sangat mudah. Tinggal kita akarkan ya. Berarti S sama dengan berapa? Akar dari ragamnya tadi S kuadrat ini ya. Ini 9 per 4. 9 per 4. Tinggal kita keluarkan akarnya masing-masing. Karena masing-masing ada akarnya. Akar 9, 3 per akar 4, 2 ya. 3 per 2 atau sama dengan 1,5. Nah, itulah simpangan bakunya. Ya, itulah cara mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Insya Allah sangat mudah ya cara menentukannya. Baik, agar pemahaman kalian lebih mantap lagi ya, kalian bisa kerjakan latihan-latihan soal berikut ini ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang data tunggal. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang data berkelompok. Untuk ukuran-ukurannya sama ya, dari ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.